Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Nah, Ustazah hari ini masuk yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Nah, sebelumnya silahkan salah satu pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelumnya Ustazah mau absen dulu satu-satu ya. Alifa Azhara hadir ya. Anandita Putri? Oh belum datang. Anastiti Rahti? Anissa Amalia? Arumi Harni? Atin Dwi? Cantika Rizka? Cintantia Salma? Fitri Indah? Hilal Azkia? Muna Nahda? Nafila? Raihana Nadia? Salwa Dia? Sekar Kinanti? Sinta Laili? Umi Habibah? Safira Cinta? Oh sudah semua ya ini ya? Ya. Oke. Kalau kita mau mengingat tentang pelajaran yang kemarin kan sudah bahas tentang pembelahan sel. Nah, hari ini kita masuk ke bab berikutnya, nanti masih ada hubungannya dengan beberapa penyakit atau kelainan yang akan saya tunjukkan lewat video ini. Nah, kemarin kira-kira ada yang mau tanya nggak tentang materi yang kemarin dulu? Oh, sudah ya? Oke, berarti sudah jelas. Nah, hari ini kita akan belajar materi berikutnya, karena semuanya nanti materi yang ada di semester 2 sekalipun harus diajarkan di semester 1, karena kita nanti semester 2 tinggal tryout, tinggal soal-soal gitu ya, latihan soal semua. Oke, sekarang perhatikan ini dulu ya. Silahkan dilihat, ini kira-kira apa nih? Albino ya? Ya. Nah, ini baru kejadian tahun kemarin, jadi udah baru cari di berita-berita yang ada di internet, ternyata ada seperti ini. Nah, ini silahkan diperhatikan videonya dulu ya. Desa Nambangan, Kecamatan Celuk Biling, kini viral di media sosial. Kedua tersebut viral karena berkulit putih seperti orang Jepang, padahal kedua orang tuanya asli warga Indonesia. Dikutip dari Ibu Jata, kedua bocah perempuan tersebut adalah Nadia Azhara dan Nazira Ainnya. Keduanya adalah putri dari pasangan suami istri Nunung Kristanto dan Suratni, warga Celuk Biling, Wonogiri, Jawa Tengah. Nunung dan Suratni menikah pada 2007 silam dan kemudian dikaruniai kedua putri kembar saat mereka masih menetap di Rantas Bitung, Banten. Nadia dan Nazira merupakan anak kedua dan ketiga. Mereka memiliki kakak bernama Nabila Siti Cahyani yang sekarang duduk di bangku kelas 1 SMP. Dijelaskan Suratni, kiranya kedua anak kembarnya berawal PKI dan keluarga memutuskan pindah dari Banten ke
saling mengatasnya, kedua buah hatinya dapat tumbuh selayaknya pada umumnya. Ya, sepertinya cukup ini ya. Nah, sampai ini orang tuanya dikira pembantunya ya, saking lihat anak kok cantik sekali warnanya, warna kulitnya tuh putih banget gitu ya. Jadi setiap kali dia pergi di kerumunan atau di tempat umum, nah itu biasanya dia dikira pembantunya gitu ya. Nah ini berarti apa namanya? Kira-kira di sini ada sesuatu yang salah terjadi atau seperti apa? Berarti dari sini kalian bisa tahu nggak kita hari ini mau bahas apa? Gen kemarin udah ya, terus ini apa berarti? Pewarisan sifat ya, pada manusia terkhususnya ya. Nah, ini bapak ibunya bisa dilihat di sini warna kulitnya ya sawo matang ya, seperti warna kulit khas Jawa, orang Jawa gitu. Nah, terus kemudian kalian pernah nggak lihat ini apa? Apa ini? Oh iya, untuk tes cek buta warna, betul. Sekarang kita lihat yang paling ujung ini, atas. Ini nomor berapa? Ini apa ini? 25. Kelihatan ya, masih kelihatan. Berarti kalian normal. Kemudian yang tengah, nih 45. 45 ya. Bentar. Terus warna. Kalau ditampilkan di sini kelihatan ya, tapi mungkin di bukunya itu nggak kelihatan ya, mungkin agak tersamar. Kalau dari sini mungkin karena proyektornya mungkin bisa kontrasnya bagus, jadi bisa kelihatan ya. 6. Terus yang ini 29. Terus habis itu 56. Terus 8. Nah, berarti buta warna juga termasuk juga dalam kelainan genetis ya. Kira-kira kelainan genetis kalau misalnya awak dia punya buta warna parsial, kira-kira deket sama Sekar misalnya, deket sama Sekar bakalan ketularan enggak sih? Enggak ya, tapi bisa diturunkan ya maksudnya. Kalau diturunkan berarti bagaimana nanti mekanismenya? Iya, dari orang tuanya, betul. Nah, biasanya kalau orang itu mau apa istilahnya ya, mau mengakali tes ini biasanya dihafalin dulu gitu. Biasanya dihafalin dulu. Kalau teman-teman dulu mau ujian begitu dihafalin, oh habis 25 terus 46 gitu. Tapi kan biasanya penguji juga tahu kalau itu bisa dihafalkan, maka biasanya diacak. Biasanya diacak gitu. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini apa? Ada tulisannya. Nah, hemofilia. Nah, darah suka membeku. Ini juga nanti beberapa penyakit ini tidak menular tapi diturunkan. Serem ya. Nah, kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita lihat di sini. Yang pertama, menganalisa berbagai macam kelainan genetis pada manusia. Nah, nanti di materi ajar yang sudah kalian terima, nanti dilihat ada beberapa macam kelainan yang kalian bisa mengidentifikasi itu termasuk kelainan yang seperti apa. Nanti ada 2 macam ya, ada 2 macam kelainan genetis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi golongan darah menurut sistem ABO pada manusia. Nah, biasanya kan kita seringnya yang sering kita gunakan untuk cek darah adalah yang sistem ABO ya. Mungkin Sekar bisa ini tahu golongan darah selain ABO apa? Enggak, maksudnya kan ada sistem golongan darah ABO. Mungkin tipe tes darah yang lain selain itu. Oh, apa? Biasanya apa? Selain golongan darah ABO, mungkin nanti tes darah yang dicek selain golongan darah ABO apa? Rhesus, pernah dengar? Ya, nanti kita lihat ya bagaimana mekanismenya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini poinnya nanti yang ketiga kita akan membandingkan penyakit yang terpaut kromosom autosom atau kromosom tubuh ya, betul. Atau yang satunya lagi dibandingkan dengan
penyakit yang terpaut kromosom gonosom. Gonosom berarti kromosom apa? Kelamin, betul. Terus yang keempat, tujuannya nanti menyajikan data hasil identifikasi jenis kelainan genetis pada manusia. Nanti di LKPD-nya ada. Kemudian yang terakhir, merumuskan tahapan penurunan sifat albino seperti yang Ustazah lihatkan tadi ya, dan juga buta warna pada suatu keluarga gitu. Nah, sekarang saya Ustazah akan bagi LKPD-nya. Kalian seperti kemarin kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Ya, setiap kelompok satu garis saja ya, kayak kemarin. Ya. Bisa langsung dipindah mejanya. Oke, sudah. Di LKPD kalian sudah ada beberapa arahan dan pertanyaan dan petunjuk pengisian LKPD. Silahkan dilihat di situ, juga sudah ada peta konsepnya. Sudah ada peta konsep apa yang akan kita pelajari hari ini. Berarti apa itu? Judulnya berarti hereditas pada manusia. Ya, betul. Hereditas pada, ya, di situ nanti ada hubungannya dengan diagram silsilah ya di situ. Silakan dilihat halaman 3 dari LKPD. Halaman 4. Halaman 4 ya. Di lembar keempat ada peta konsep. Kita pelajari tentang pola pewarisan sifat. Terkhususnya hari ini kita akan bahas di pewarisan sifat pada manusia. Nah, silahkan dimulai diskusinya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, di halaman ke-5 yang orientasi masalah. Silahkan didiskusikan, boleh berbicara, boleh ngobrol banyak, boleh. Silahkan dikerjakan di LKPD-nya, ya, sudah kan? Nah, dikerjakan. Boleh diskusi dulu, boleh cari sumber apapun dari buku. Apapun dari buku boleh dibuka. Ya, saya kasih waktu 10 menit ya. Ya. Bisa ya? Ditulis juga aja. Itu dikerjain dari depan. Kerjain dari depan. Kan sudah ada kan? Ditulis. Ya. Ya di situ, kerjakan di situ.
Ya, coba dicari sumbernya di sini kan banyak kan? Nah, nanti disimpulkan terus dimasukkan ke sini, ditulis di situ. Aglutinasi itu penggumpal. Kalau resusnya plus, yang mana? Oh itu MN ya. Jadi nanti kalau misalnya golongan darah M didapat donor dari orang yang bergolongan darah N, nanti bisa menggumpal. Nah betul, harus sejenis. Misalnya ada orang yang bergolongan darah A harus ditransferi dari golongan darah. Resusnya boleh beda asalkan tidak menghasilkan yang antigen. Nanti coba dilihat nanti bisa dibahas ya. Nanti kita bahas. Ya boleh dibaca aja nanti. Ya. AB ya tak buka. Itu ada 7 nomor ya. Nanti silahkan dikerjakan satu persatu, didiskusikan bareng sama teman-teman. Nanti kalau sudah waktunya diskusi selesai, kalian presentasi di depan. Boleh di depan, boleh di tempat. Nanti kita lihat.
Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Oh ya, IB tapi apa B itu? Nah. Ya. Ya, disilangkan. Ya. Ya, disilangkan. Sudah ketahuan ya berarti ya. Terus lembar berikutnya sudah? Saya ada. Dikerjain Kalau namanya kalau nomor 2. Kalau B sama B itu anaknya apa? B sama B. Gimana? Sudah? Anaknya Sudah B, selesai? bisa B, bisa Terus yang ini orang tua kalian udah semua? Ini gimana sih bacanya? Ini loh. Ini. Jangan lupa nomor 7. Pertanyaan nomor 7 itu milik keluarga kalian masing-masing ya. Jadi silahkan yang bapak kalian golongan darahnya apa, ibu kalian golongan darahnya apa. Nanti kemungkinan golongan darah dari anak-anaknya seperti apa, gitu ya. Ada yang tahu kalau Ini kemungkinannya berarti nggak cuma O dong, ya kan? Kalau A sama A bisa A, O, Coba. B sama B bisa B, O, B. Ya, silahkan didiskusikan dulu. Kan nggak ada. Nggak ada. Nomor 7 sudah? Sudah sampai nomor 7. Nah, nanti silahkan dilihat ya, orang tua kalian apa, bapaknya golongan darahnya apa, ibu golongan darahnya apa. Nanti kemungkinan anak-anaknya seperti apa. Jadi jangan sampai ada, ngaku aku nih bukan anaknya bapak ibu karena golongan darahku beda gitu. Jangan sampai begitu. Karena nanti kemungkinannya bisa jadi tidak hanya satu golongan darah kan untuk anaknya. Gitu. Coba nanti kalau RH ya RH belum tentu tahu ya. Ya udah nanti kalau nggak tahu RH-nya diabaikan saja. Ya. Sudah? Belum ya. Belum. Bentar aja. Ya. Ya, betul. Diskusiin dulu nanti kalau misalnya ini, misalnya ya, kan golongan darah orang tuanya A sama B. Berarti kan kemungkinannya IA, IA sama IB kan bisa, gitu kan? Tapi kan di sini nanti ada IA itu ada yang heterozigot begini. Berarti nanti bisa jadi IA atau nanti bisa kamu pilih IA sama IO. Terus ini yang B-nya bisa jadi apa? IB, IO. Nah, terserah kalian mau pilih yang ini atau yang ini gitu. Nanti disilangkan dulu. Disilangkan dulu apakah tidak ada kemungkinan untuk menghasilkan golongan darah A. Kan tadi kasusnya begitu ya. Ditulis dulu. Gitu. Boleh IP boleh ya? Boleh. IP Dicoba aja. ini Coba aja. IA IO
AP Ya. kalau akar IA Nah, kalau kita mau cari peluang yang lebih banyak, kita pakainya yang heterozigot. Ya, kita pakainya yang IAIO. boleh homozigot sama Ya, O kan jelas semua O kan ya. IB IO Hmm. Gimana? Enggak. terus ini IB oh berarti cuma dua kemungkinannya kalau nggak ya B kalau nggak ya B juga berarti semua berarti Jangan-jangan kamu O. Kamu O jangan-jangan. Tapi O bisa kan? Bisa nggak kalau O? oh bisa nggak Bisa nggak? Kalau kalian mau cari peluang yang lebih banyak dihasilkan, heterozigot semua cari yang heterozigot. ini yang sampai Ini orang tuanya siapa? Nanti dikasih. Ari sama Cita Nah, dikasih ini apa namanya nama orang tuanya siapa gitu. Nomor 2 ya, baru sampai nomor 2. Coba lihat di loncat sih. Oh ya, nomor 7 sudah. Udah terakhir. Gimana sih? Ya, gini. Ya, ini kan nyari golongan darah kemungkinan anak-anak dari orang tua kalian. Misalnya, Biba itu apa? Ini nanti dikasih nama ya. Berarti kan ini IO, ya kan? Kalau ini IA berarti apa? Nah, IAIO. Coba disilangkan. Ini sama sini. Terus ini sama sini. IO ya kan? IO IA dulu, terus IO. Tapi kalau nulisnya berarti ini IA dulu. Sini IO IA, nah, nulisnya tetap IA dulu baru IO. Terus baru nanti ke sini IO. Nah, berarti kemungkinannya di sini apa aja? IAIO berarti A. Enggak? Gitu coba didiskusikan. Nanti orang tuanya Awak juga, orang tuanya Sekar juga apa gitu. Tapi sudah tahu semua nih golongan darah orang tuanya masing-masing sudah tahu? Sudah, ya. Mungkin ada yang tahu nggak golongan darah yang sistem RH? Pada tahu nggak orang tuanya? RH-nya apa gitu? Katanya kalau Asia plus oh ya, katanya kalau orang Indonesia Asia gitu ya, itu plus ya. Kalau kalian nggak tahu RH-nya, diabaikan saja. Nanti yang golongan darah ABO saja yang ditulis kemungkinannya. ya kalau A golongan darah AB itu berarti AIB kan? Iya. AB O B Ya. Kira-kira dicocokin sama adik-adik kalian bener nggak gitu? Waktunya 3 menit lagi ya. Nanti presentasi. Ya. Kelompok 3 udah selesai? Belum? Ya. Dilanjutkan dulu.
Sudah? Ya. Sudah siap semua ya presentasi ya? Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan, kita presentasikan mulai dari kelompok 1. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dari mana? Oke. Dari mana? Oke, dari ICAS ya? Belum. Ya, sebentar. Presentasi. Oke, yang nomor 1. Yang albino. Siapa yang mau presentasi? Ya. Siapa dari perwakilan kelompok ini? Siapa? Sekar ya? Oke, silahkan. Boleh berdiri, Sekar? Ya. Ya, anaknya albino. Terus? Bagaimana hal tersebut atau kelainan itu terjadi? Ya. Itu karena albino itu penyakit turunan. Penyakit keturunan, ya. Terus? Menyebabkan itu tidak bisa menghasilkan pigmen melanin. Tidak bisa menghasilkan pigmen melanin, ya. Terus? Itu penting untuk menyerap sinar sehingga tubuh jadi tidak bisa mengalami kerusakan akibat sinar UV tersebut. Oh ya, ya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Iya. Ya, silakan. Ya, kalau misalkan Berdiri. kalau misalkan ada pasangan suami istri, terus yang satu albino yang satu normal itu persentase punya anak albino itu lebih besar daripada yang dua-duanya normal tapi punya gen albino. Di situ orang albino itu normal seperti kita, tapi yang membedakan laluan rambut dan warnanya kulit. Terus? Sudah gitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok 4. Untuk albino yang pertanyaan nomor 1. Ya. Apa yang terjadi pada keluarga tersebut? Ini apa? Albino juga ya? Sama hasilnya dengan teman-teman yang lain? Oh ya, sama. Oke. Oke, berikutnya kita bahas nomor ini nanti kita Ustazah jelaskan di akhir aja ya. Ini kita presentasikan dulu baru nanti Ustazah jelaskan. Betul ya, nomor 1 itu tentang anak yang albino. Jadi ceritanya tadi kan si anak ini mirip banget bule gitu ya. Terus pada saat dia dari Banten datang ke Wonogiri, teman-teman tetangga itu pada ngeliatin, loh kok anaknya bule gitu, kok itu ada bule, mungkin itu pembantunya, jadi dikira pembantu gitu. Kasian banget ya. Tapi sebenarnya anak pertamanya kan nggak bule ya, nggak kelihatan albino juga gitu. Nah, itu berarti kelainan yang terpaut. Kalau kalian sudah belajar, tadi sudah baca di materi ajarnya, itu kan albino termasuk apa? Kelainan yang terpaut kromosom tubuh apa kromosom kelamin? Kromosom tubuh. Iya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua. Siapa yang mau menjawab dulu? Presentasi dulu. Ya, Arum silakan. Dibaca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya dibaca dulu. Ya. Ya. Coba dibuktikan. Berarti tersangka anaknya itu salah ya? Ya. Bisa dibuktiin nggak? Silahkan lihat. Ya.
dia baru uji tes darah dirinya sendiri lah kok dia O gitu ya, sedangkan orang tuanya A dan B. Silahkan dibuktikan, ditulis. Silahkan dibuktikan apakah benar dia prasangkanya benar kalau dia itu bukan anak kandungnya gitu loh. Ini apa? Ini gen apa? Ya, IBIO kan? Berarti ini gametnya harusnya IBIO kan ya? Itu atasnya berarti keliru nulis kamu. Enggak ini loh. Ini. Ya kan? Ini apa nih berarti? Kan ini IBIO, kamu salah tulis. Nah, itu B. Bisa teman-teman bisa diperhatikan di sini nanti jawaban kalian sama apa enggak ya? Barangkali kalau ada yang beda bisa maju ke depan. Ya, silakan dijelaskan ke teman-teman. Jadi anaknya tadi mengira bahwa dia bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya. Bisa dijelaskan nggak itu? Jadi persangkaan anak tersebut salah karena meskipun golongan darah kedua orang tuanya itu berbeda dengan bukan golongan darah O, namun tapi bisa menghasilkan keturunan golongan darah O. Iya. Asalkan kedua orang tuanya memiliki gen yang mengandung gen IO. Oh ya, gen IO ya. Ya, betul. Ada mungkin pertanyaan jawaban yang lain, boleh kembali. Mungkin ada yang mau ngasih jawaban yang lain? Itu orang tuanya yang heterozigot ya. Kalau orang tuanya hanya homozigot dan yang homozigot gimana? Oh ya, ya, betul. Oke, sekarang kita bahas di yang nomor 3. Nomor 3, silahkan perwakilan presentasi. Siapa ini? Ya, hadap sini, hadap sini. Jadi Ibu Bapak Soleh, Ibu Soliha itu kan B sama AB. Nah itu apa bedanya itu berarti IB, IO, IA, IB. Ya, ditulis saja di depan. Bisa. Ya.
dilengkapi? Yang belum selesai boleh dilengkapi. Ya. Ya. Tapi itu bisa acak kan sebenarnya. Ya oke, dijelaskan dulu ke teman-teman. Jadi kan si pasola itu golongannya B heterozigot. Nah, makanya ininya si B IO. Mamanya solihai. Kamu dari sini aja biar teman-teman bisa lihat. Solihai itu golongan darahnya AB, ininya IA, IP. Terus kan anaknya berarti bisa dari IB, IA. Nanti golongan darahnya berarti AB. Bisa dari IB, IB. Dan golongan darahnya B, I. Nah, terus bisa dari IO sama IO sama IA. Jadi kan K. Terus IO sama IB berarti golongan darahnya B. Berarti kemungkinannya tuh ada 1, 2, 3. Jadi Amri, Mira, Irma, Marki itu bisa punya golongan darah AB, B, kalau enggak A gitu deh. Ya, ya betul. Ada yang beda mungkin? Sama semua. Ya. Berarti udah paham ya, ini agak lumayan gampang ini materinya. Ya, oke. Ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya, ke nomor 7. Silakan diperhatikan nomor 7 semuanya ya. Nomor 7. Ya. Nomor 7 sudah selesai ya? Kelompok 1 ya? Sudah? Ya. Kelompok 1 silahkan mulai dari salah satu aja, orang tuanya Ica atau orang tuanya siapa yang sudah diketahui? Oke. Icas atau Rayana? Ya, Hana, silahkan berdiri Hana. Orang tuanya golongan darahnya apa? Terus kemungkinan golongan darah kamu dan saudara-saudaramu seperti apa? Ya. Golongan darah siapa? Ibu tadi apa? Ibu O. Kemudian ayah AB. Berarti kemungkinan anak-anaknya? Oh ya, syaratnya apa? Orang tuanya seperti apa tadi? Kalau bisa menghasilkan golongan darah O, berarti syaratnya orang tuanya harus heterozigot. Betul, heterozigot. Terus perwakilan dari kelompok 2. Silahkan. Orang tuanya siapa? Berdiri, boleh. Golongan darah ibu O, golongan darah ayah A. Dengan anaknya bisa A, bisa Bisa A, bisa O. Oke. Bisa dijelaskan di depan coba. Belum maju kan ini? Silahkan. Ya. Orang tua aja, nanti orang tuanya Sekar sama Awak diomongin aja. Ini udah semua juga ya ini ya, yang nomor 7 ya? Sudah. Sini sudah semua? Sudah. Ya. Ini spidolnya. Nggak kelihatan. Ya.
Ya. Ya, coba dijelasin ke teman-temannya. Golongan darah ibu apa? Dihadapin ke teman-teman di ini. Golongan darah ibu jadi O, kalau saya jadinya A, I, O. Nah, kalau disilangin jadinya anaknya bisa A, I, O tuh A, I, O, O, I, A, I, O, A, I, O, O. Ya, golongan darahmu apa? Bukan B kan? Oh iya, berarti bener anaknya. Oke, silakan ke belakang. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Di situ saja. Karena mungkin teman-teman sudah pada bisa ngerjain seperti ini ya. Oke, siapa nih? Silakan. Ya, berdiri Muna. Golongan darah ibu B. Ayah B. Loh, sama ya? Kemungkinannya B. B. Ada mungkin O enggak? Kalau soalnya ini enggak kayak apa namanya, yang B yang satunya itu homozigot, yang satunya itu hetero, jadi kemungkinannya B doang. Cuman B saja ya. Taunya kalau kamu itu B doang apa BO kan nggak tahu juga toh? Iya. Nah berarti dilihatnya dari mana? Dari ini Enggak. Kalau secara fisik di rumah. Maksudnya kalau ini kan kita nggak tahu nih gennya. Apakah dia homozigot atau heterozigot. Nah berarti ngeceknya Muna saudaranya itu berarti golongan darahnya apa? B semua. Ya kemungkinan juga mungkin homozigot. Nanti takutnya ada yang A gitu. Nah takut nanti seperti itu. Mungkin anak temon ya. Oke, kita akhiri untuk yang sesi presentasi. Nah nanti silahkan dilihat penjelasan dari Ustadzah di depan ya tentang penjelasan singkat dari ini. Oke, terima kasih. Presentasinya udah bagus semua. Alhamdulillah sudah pada jelas juga ya ini ya cara ngerjainnya. Oke, kita kembali ke depan, kita lihat dulu penjelasan dari Ustadzah. Di sini nanti ada beberapa yang perlu dijelaskan mungkin. Oh ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Iya. Erythroblastosis fetalis. Ya, sebentar saya jelaskan. Nah, jadi ceritanya kalau kita nanti ke golongan darah rhesus, nanti ada kejadian yang namanya erythroblastosis fetalis ya. Erythroblastosis fetalis itu apa? Nah, ceritanya begini. Kalau ada ibu yang punya RH-nya negatif. RH-nya negatif. Berarti kalau dituliskan RH kecil begini ya. Nah, bertemu dengan RH-nya ayah, misalnya RH-nya positif tapi yang heterozigot. Positif yang heterozigot. Berarti kondisinya bagaimana? RH besar sama RH kecil. Nah, ini kan dari parentalnya. Parental ya. Kemudian berarti di sini gametnya RH kecil, di sini RH kecil. Kemudian di sini ada RH besar, di sini RH kecil. Nah, kita silangkan. Jadi kemungkinan filial atau anaknya kita lihat di sini berarti apa? RH besar, RH kecil. Kemudian di sini RH kecil, RH kecil. Kemudian di sini RH besar, RH kecil, terus sini iya, RH kecil, RH kecil. Nah, berarti ini boleh sih karena di sini gametnya hanya sama ya, berarti ditulis salah satu aja, ini boleh. Salah satu aja. Berarti kita lihat dulu. Anaknya berarti kemungkinan RH-nya ini apa? Positif yang heterozigot ya. Karena di sini ada RH besar, ini RH kecil. Kemudian yang di sini adalah ya di sini negatif. Nah, ceritanya kondisi erythroblastosis fetalis itu kondisi di mana janin atau anak yang dibentuk oleh si ibu, mungkin anak pertama bisa lahir selamat. Anak pertama misalnya dia kemungkinan punya anak yang ber-RH positif. Ini mungkin lahir selamat gitu. Tapi setelah melahirkan di rahimnya si ibu ini nanti dia akan
menghasilkan anti-RH positif. Jadi di rahimnya si ibu nanti dia menghasilkan anti-RH positif. Sehingga misalnya nanti kemungkinan anak keduanya RH-nya positif, itu akan dihancurkan oleh anti-RH-nya si ibu. Ya memang karena dia punya anti-RH positif itu tadi. Sehingga anak kedua ya bisa gugur gitu. Itu ya. Gimana? Kalau nikah ya, makanya bibit bebet bobot harus diketahui. Bibitnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai, nah apalagi Beba nih, jangan-jangan besok ketemu sama cowok Qatar. Nah, cowok Qatar, tapi nggak masalah. Kalau kamunya positif, nggak ada masalah ya. Ini yang dijadikan masalah apabila ibunya yang ber-RH negatif. Misalnya calonnya Umi RH-nya negatif suatu saat mungkin ya, karena orang luar negeri gitu ya, nggak masalah karena kan dia nggak punya rahim, yang punya rahim kan Umi gitu, jadi nggak ada masalah gitu ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kelainan gen berarti kita simpulkan sama-sama. Di sini kelainan gen itu ada dua macam, yaitu apa? Autosomal sama yang gonosomal. Nah, autosomal apa saja? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, dentinogenesis imperfecta. Ini di gigi ya, kelainan gigi kalian udah baca tadi ya. Kemudian yang kedua, apa itu? Kelihatan nggak? Ya, fenilketonuria. Itu juga termasuk yang autosomal. Ya. Bisa di di LKPD-nya dilihat lagi. Kemudian yang berikutnya polidaktili. Poli itu banyak, daktili itu jari. Polidaktili itu jari banyak. Kemudian yang ketiga adalah keempat brahidaktili. Kelima, kemampuan mengecap PTC. Jadi ini tadi gimana penjelasan yang kalian dapat? Jadi ada beberapa orang yang bisa merasakan pahitnya kertas tester tadi. Jadi diuji. Ada kertas yang itu sebenarnya pahit banget. Secara normal orang bisa merasakan bahwa kertas pahit itu memang benar-benar pahit. Tapi bagi orang-orang yang kelainan, dia tidak bisa merasakan bahwa oh itu tuh pahit gitu. Nah, itu berarti dia kelainan gitu. Apakah ada pengaruhnya? Nanti kita cari tahu ya di internet barangkali yang non tester tuh seperti apa gitu. Kemudian siklemia atau sickle cell anemia atau anemia bulan sabit. Nah, seperti itu. Kemudian talasemia. Nah, talasemia ini ada dosen saya yang temennya punya anak meninggal terus. Jadi ketika dewasa meninggalnya gara-gara ketika dia kondisi talasemia seperti ini ditransfusi darah terus. Nah, meninggalnya itu gara-gara kelebihan Fe. Ternyata ya ferrum zat besi itu tidak boleh berlebihan juga di dalam tubuh kita. Nah, meninggalnya itu bukan, talasemia itu kelainan. Ini nanti kita jelaskan di sini. Saya jelaskan. Nah, talasemia seperti ini. Jadi dia ada salah di sel darahnya. Dia harus selalu ditransfusi. Kenapa ditransfusi? Karena dia butuh eritrosit. Eritrositnya untuk mengikat oksigen. Nah, kalau kurang maka harus ditransfusi. Kalau kurang harus ditransfusi. Maka harusnya kalau misalnya seperti itu kan berarti kebanyakan sel darah merah dari orang lain. Nah, ferrum yang terlalu banyak dalam tubuh itu juga berefek. Nah, akhirnya meninggal begitu. Nah, kita kembali ke sini, kita simpulkan ya. Kemudian ada albino, ada kebotakan. Nah, kebotakan ini juga diturunkan tapi lebih dominan ke laki-laki. Jadi ceritanya begini, meskipun dia diturunkannya secara autosomal, ini di laki-laki, ini di perempuan, jadi nanti akan beda hasilnya. Misalnya di sini kondisinya BB, berarti dia botak ya. Kemudian di sini baby, ini sama-sama seperti ini genotipnya, tapi nanti penampakannya akan beda, gitu. Kalau B besar itu berarti
untuk laki-laki B besar dan B besar B kecil nanti munculnya secara fisik dia nanti jadi botak. Ya enggak, nanti kalau sudah dewasa baru kelihatan gitu ya. Kemudian yang di perempuan itu nanti yang botaknya hanya pada genotip yang homozigot seperti ini. Gitu. Tapi kalau kondisi seperti ini dia normal. Ini juga normal. Jadi kalau untuk laki-laki normalnya harus dalam kondisi homozigot seperti ini. Gitu. Jadi B besar sama B besar kecil. Gitu. Ustazah pernah melihat kebotakan itu di perempuan. Satu kali Ustazah main gitu ya, loh ada mbah-mbah gitu ya. Zaman dulu kan masih gelungan gitu ya. Nah itu gelungan tuh botaknya tuh sampai belakang sini. Jadi bener-bener glowing gitu ya, kepalanya tuh glowing gitu. Saking apa? Memang mungkin berarti dia kondisinya bener-bener yang besar homozigot gitu. Oke. Kemudian yang kedua tentang kelainan yang gonosomal. Gonosomal nanti ada hemofili yang tadi ya. Apa? Darah sukar membeku. Berarti bagaimana kalau di perempuan? Iya, nggak bisa karena haid. Jadi sekali haid meninggal gitu ya. Jadi tapi enggak. Jadi biasanya sudah meninggal di sebelum terlahir biasanya. Itu salah satu bentuk rahmatnya Allah ya. Jadi jangan sampai orang tuh udah punya kelainan nanti masih nunggu matinya gitu. Enggak gitu ya. Tapi sejak awal sudah tidak diberi kesempatan hidup ya. Gitu istilahnya. Kemudian buta warna tadi ya yang sudah dijelaskan di kasus di LKPD tadi. Kemudian history gravure ini kulit bersisik ya. Hipertrikosis itu apa? Telinganya berambut, nanti belum sampai ya itu ya. Nanti silakan dilihat di bukunya. Nah, sama Webetus. Webetus itu jarinya berselaput. Nah, silakan dilihat di sini. Ini polydactyly seperti ini bisa dilihat. Itu jarinya banyak. Nah, polydactyly ini dia jarinya banyak ya. Jadi di sini dia yang bertanggung jawab adalah gen dominan. Jadi kalau kondisinya di situ P besar P kecil dia menderita polydactyly. Gitu. Beda dengan yang albino tadi ya. Kalau albino tadi kan A besar itu dia normal ya kan. A besar A kecil dia juga masih normal. Kemudian yang A kecil baru dia kena albino. Tapi yang polydactyly ini enggak. Jadi justru yang P besar sama P besar P kecil dia akan muncul polydactyly. Ya, normalnya baru dalam kondisi yang resesif homozigot. Nah, itu yang polydactyly. Kemudian yang fenilketonurea ini tadi sama ya. Secara fisik memang beda ya. Silahkan nanti dilihat kelengkapan di LKPD-nya ya, jenis kelainan yang terpaut autosomal. Nanti fenilketonurea silahkan dilengkapi nanti. Kemudian talasemia tadi, kemudian katarak. Tapi tidak semua talasemia secara fisik seperti ini ya, normal seperti normal biasa gitu. Kemudian katarak ya, jadi kayak di selaputnya itu ada burem gitu ya. Ini katarak resesif juga, resesif baru ini yang dominan ya. Jadi K besar itu nanti muncul katarak. Nah, ini yang gonosom. Ini yang hemofili sama buta warna tadi. Nah, hipertrikosis seperti ini. Pernah lihat? Ya. Nah, ini yang Webetus. Kakinya berselaput. Gitu. Nah, ini yang golongan darah tadi sudah jelas ya, tapi ya tadi ya ada golongan darah ABO, MN dan RH. Nah, ini sudah kita pelajari nanti kelainan kromosom di materi mutasi. Oke, sampai sini ada yang mau menyimpulkan enggak? Ada berapa macam kelainan penyakit yang diturunkan? Siapa? Ya, Cinta silakan. Yang ada berapa macam? Dua, apa saja? Autosomal sama gonosomal. Contohnya masing-masing dua aja. Ya, terus yang gonosomal contohnya?
Hemofilia, iya betul. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya, berarti bisa ya ngerjain ya kalau ada soal. Nah, sekarang silahkan dikerjakan evaluasinya. Di sini ada 5 soal, sepertinya cukup 5 menit. Nanti dikumpulkan ya. Ini ngerjainnya mirip dengan yang tadi ya. Oh, pas sekali. Ya, bisa dikerjakan. Waktunya 5 menit saja ya, karena 5 soal. Ayahnya gini bernama kira-kira dengan cara iya Ya. 25%. Ya, dicek dulu. Nggak apa-apa, kerjain. Ya. Ya, betul. Seperti itu. Caranya ditulis di sampingnya ya, boleh ya. Ya, oke. Sudah? Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Sudah ya? Ya. Ya. Iya dong nanti. Tinggal 1. Oke. Jangan lupa dikasih nama. Ya. Enggak. Oke, LKPD-nya dikumpulkan juga ya. Ya. Oke, LKPD-nya dikumpulkan. Ya. LKPD. Ya. Silakan hadap ke depan kembali. Oke. Sudah? Ya, alhamdulillah posisi sudah kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai materi hari ini tentang pola hereditas pada manusia. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang yang kelainan yang di kromosom, gitu ya. Kelainan di kromosom, nanti kita akan bahas yang lain, beberapa penyakit-penyakit yang secara fisik nanti akan kelihatan lebih nampak gitu. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai materi untuk MIT. Nanti materi MIT-nya sampai yang sekarang ya, untuk yang kelainan kromosomal belum saja dulu. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.